Assalamualaikum teman-teman semua, kali ini kita akan membahas dengan singkat, kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Pada suatu hari Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Maka ada di antara mereka yang bertanya, siapakah orang yang paling berilmu? Saya, jawab Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya, karena Musa tidak memiliki pengetahuan dalam masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di pertemuan antara dua buah lautan. Dan dia lebih berilmu darimu. Musa bertanya, wahai Robku, bagaimana saya bisa mendatanginya? Maka dikatakan padanya, bawalah bekal ikan di dalam wadah bersamamu. Jika kamu kehilangan ikanmu itu, maka di sanalah orang itu berada. Musa pun berangkat, ia berteman dengan seorang pemuda bernama Yusya bin Nun, di dalam bekalnya mereka berdua tidak lupa membawa ikan. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah padang pasir, mereka istirahat sejenak, menyandarkan kepala lalu tanpa terasa akhirnya tertidur. Pada saat itu ikan yang ada di dalam bekal hidup tersebut lalu meloncat keluar, terus menggelepar berjalan sampai di tepi pantai. Maka kejadian itu bagi Musa dan temannya sangatlah aneh. Keduanya terbangun, lalu melanjutkan perjalanannya dari sisa hari yang masih ada. Tatkala pagi menyapa maka Musa berkata pada temannya. Berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sebenarnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini, Al-Kahfi ayat 62. Musa baru sadar kalau dirinya telah melewati tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muridnya menjawab. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa, menceritakan tentang ikan itu, Al-Kahfi ayat 63. Itu yang kita cari, sergah Musa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula, Al-Kahfi ayat 64. Ketika mereka berjalan melewati jalan yang mengantarkan ke padang pasir tempat mereka berdua singgah pertama, keduanya menjumpai ada seseorang yang membentangkan kain bajunya, lalu Musa memberi salam padanya. Ia bernama Khidir, sebenarnya saya di negerimu ini menjawab salam, jawabnya. Saya adalah Musa, beliau memperkenalkan dirinya. Khidir bertanya, Musa Bani Israel. Ya, jawabnya, lalu dia berkata padanya. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah mengajarkan kepadamu? Dia menjawab, sejujurnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku, Al-Kahfi ayat 66-67. Wahai Musa, sesungguhnya saya mempunyai ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah Dia ajarkan kepada saya, dan kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sesungguhnya engkau mempunyai ilmu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu, aku juga tidak mengetahuinya, kata Khidir. Lalu Musa mengatakannya. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun, Al-Kahfi ayat 69. Akhirnya Khidir menyepakati, keduanya akhirnya berangkat, berjalan menelusuri tepi lautan, maka dilihatnya ada sebuah kapal yang lewat. Khidir berbicara dengan mereka agar mereka mau membawanya, orang-orang tersebut kenal dengan Khidir, sehingga mereka mau membawanya tanpa pungut sedikit biaya pun. Ketika keduanya sudah berada di atas kapal ada seekor burung yang datang lalu menukik mencelupkan paruhnya ke dalam lautan 2 atau 3 kali. Khidir berkata pada Musa, wahai Musa, ibarat sebuah lautan ini, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan ilmu yang diberikan kepada saya dan Anda tak mengubahnya seperti setetes atau 2 tetes yang keluar dari paruh burung ini. Lalu Khidir dengan sengaja melubangi salah satu sisi dari kapal tersebut. Musa dengan cepat menegurnya, mereka telah membawa kita tanpa meminta bayaran, juga kamu melubangi kapalnya, bisa-bisa kita semua tenggelam di laut, Khidir menjawab tenang. Dia, Khidir, berkata, tidaknya aku telah berkata, sebenarnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Musa menjawab, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, Al-Kahfi ayat 72-73.
Itu adalah kejadian pertama bagi Musa, dan itu karena lupa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu, mereka berdua menjumpai ada anak kecil yang sedang bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Maka dengan sigap Khidir mengambil kepalanya, bagian atasnya lalu mencabut dengan tangannya, akhirnya anak itu mati. Musa tidak tahan melihat kemungkaran itu, maka dengan cepat ia mengingkarinya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir menjawab, "Tidakkah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku?" Al-Kahfi ayat 74-75. Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Al-Kahfi ayat 77. Maka Khidir mengucapkan dengan tangannya, "Tegaklah," lalu dinding tersebut berdiri tegak. Musa berkata kepadanya, berkata Musa, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu, kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak bisa sabar terhadapnya." Al-Kahfi ayat 77-78. Selesai sudah kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Nabi Musa, kalau sekiranya dirinya bisa lebih bersabar tentu akan ada banyak kisah lagi yang sampai pada kita tentang keduanya. Adapun hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.